Inter dan Man United akhirnya bersepakat mengenai biaya transfer Onana. Dua pemain Arsenal mengalami cedera pada laga uji coba. Bukan Kai Havertz, melainkan pemain Arsenal satu ini yang menjadi sorotan utama publik. Juventus siap kehilangan Paul Pogba. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, share channel ini, dan juga nyalain loncengnya jika kalian ingin berita terupdate seputar sepak bola. Inter dan Man United akhirnya menyepakati biaya transfer, jumlahnya mencapai 55 juta euro sudah termasuk add-ons. Diskusi mengenai pembayaran tersebut masih terus berlangsung. Man United masih mengurus soal struktur pembayarannya. Begitu selesai, Man United akan langsung mengirimkan proposal formal yang tentunya juga akan langsung diterima oleh Inter. Seiring dengan keluarnya laporan tersebut, Onana sudah mengucapkan pamit saat makan malam di restoran Botinero, restoran milik Javier Zanetti. Hal itu tampak dari unggahan fotonya yang beredar di media sosial. Onana tampak berpose dengan tanda tangan yang dibubuhkan pada selembar kertas bertuliskan Botinero. Malam itu diyakini jadi malam terakhirnya sebagai pemain Inter atau bahkan malam terakhirnya di Milan. Selepas itu, Onana akan melanjutkan proses transfer di Manchester, Inggris. Belum diketahui berapa lama proses peresmian Onana, yang jelas Man United ingin menyertakan Onana ke dalam tur pramusim yang berlangsung di Amerika Serikat. Laga pramusim pertama Man United di Amerika Serikat akan digelar pada 23 Juli 2023 melawan Arsenal. Hasil imbang yang diraih Arsenal saat menghadapi Nuremberg dalam laga uji coba ternyata menelan tumbal. The Gunners kehilangan Leandro Trossard dan Martin Odegaard yang keduanya mengalami cedera di partai tersebut. Arsenal harus puas bermain sama kuat atas klub asal Jerman pada partai uji coba dengan skor 1-1 pada hari Jumat 14 Juli 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di Max Morlock Stadion Bukayo Saka membawa The Gunners unggul sebelum Nuremberg menyamakan kedudukan lewat Kanji Okunuki. Sebelum kick-off, kapten klub Odegaard ditarik keluar setelah sebelumnya masuk ke dalam susunan pemain sebelum mengalami cedera. Fabio Vieira akhirnya menggantikan posisinya dalam tim. Odegaard dan Leo sedang bermasalah dan kami memiliki beberapa pemain lain yang mengalami cedera pada pekan ini, jadi kami harus berhati-hati, kata Arteta. Galatasaray ternyata diam-diam menaruh minat pada Fred. Sampai-sampai penawaran pertama sudah dilayangkan, tetapi justru ditolak oleh Manchester United. Fred saat ini jadi salah satu pemain yang masuk dalam daftar jual Man United. Tenaganya tidak lagi dibutuhkan untuk musim 2023-2024. Meski begitu, Man United tampaknya kesulitan mencari peminatnya. Harganya yang tidak murah dan gajinya yang tidak sedikit jadi kendala. Oleh karena itu, sesuai laporan sebelumnya disebutkan, baru Fulham yang terdeteksi berminat untuk mendatangkan pemain asal Brasil itu. Di saat orang-orang terfokus pada Fulham, Galatasaray bergerak efektif. Klub Liga Turki itu langsung melakukan penawaran cepat. Jurnalis Fabrizio Romano melaporkan pada hari Jumat 14 Juli 2023 dini hari waktu Indonesia Barat, namun tawaran tersebut ternyata belum bisa diterima. Man United menolaknya karena jumlah yang ditawarkan Galatasaray masih kurang dari permintaan, meski tidak disebutkan berapa tawaran tersebut. Bukan Kai Havertz yang menjadi sorotan utama usai laga uji coba Arsenal dan Nuremberg. Havertz memang memainkan laga debut untuk Arsenal.
Akan tetapi justru Jorginho yang menjadi sorotan utama. Arsenal berjumpa Nuremberg pada laga uji coba pramusim di Max Morlock Stadion Jumat 14 Juli 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada laga pramusim pertamanya itu, Arsenal harus puas dengan skor imbang 1-1. Pasukan Mikel Arteta unggul lebih dulu pada menit ke-7. Bukayo Saka membuka keran gol Arsenal. Arteta memainkan beberapa pemain utama dalam starting 11. Selain Saka, ada nama Thomas Partey, Ben White, Gabriel, dan Aaron Ramsdale yang masuk dalam daftar pemain inti. Mikel Arteta mengganti mayoritas pemain pada awal babak kedua. Salah satu yang dimasukkan adalah Kai Havertz, pemain yang baru dibeli dengan Chelsea dengan harga cukup mahal. Havertz menggantikan peran Reiss Nelson. Havertz terlihat masih beradaptasi dengan gaya bermain dan rekan-rekan satu timnya di Arsenal. Havertz tidak mendapat banyak sorotan atas aksinya, justru Jorginho yang mendapat sorotan publik. Sebab pemain asal Italia itu mencetak gol bunuh diri dan membuat kedudukan menjadi 1-1. Jorginho mencetak gol bunuh diri dari jarak 40 yard. Ketika menerima umpan Carl Jakob Hein, Jorginho gagal mengontrol bola dengan baik. Ada tekanan dari Kanji Okunuki yang membuat Jorginho kehilangan kontrol. Beberapa media Inggris menyebut gol Nuremberg tercipta dari bunuh diri Jorginho. Namun ada versi lain yang menyebut gol itu milik Kanji Okunuki. Aaron Ramsey tampaknya sudah berada di ujung karir profesional. Ada kemungkinan ia akan kembali berkarir di rumahnya sendiri di Wales. Ramsey memulai karir profesional di Cardiff City, namun baru setahun promosi ke tim senior, pemain berposisi gelandang itu langsung pindah ke Arsenal pada 2008. Awal perjalanannya tidak mulus. Ia sempat dipinjamkan kembali ke Cardiff dan juga ke Nottingham Forest. Namun segalanya berubah pada 2011 ketika Ramsey jadi gelandang penting Arsenal. 2019 menjadi awal dirinya berkelana lebih jauh. Pemain yang kini berusia 32 tahun itu pernah jadi bagian dari Juventus, Rangers, dan terakhir di Nice. Ramsey bergabung dengan Nice pada awal musim 2022-2023 lalu. Kontraknya hanya setahun kala itu. Setelah berakhir, Nice ternyata tidak memperpanjang kontraknya. Alhasil Ramsey sekarang berstatus tanpa klub. Sudah setengah bulan sejak kontraknya berakhir, Ramsey belum menemukan klub baru. Namun, Ramsey sempat mengatakan beberapa waktu lalu, tempat di mana saya tumbuh dan mereka yang memberi saya kesempatan untuk memulai apa yang telah saya capai sejauh ini di karir saya. Dan menurut laporan The Sun, tempat yang dimaksud adalah Cardiff. Ya, rumah yang ditinggalkannya 15 tahun yang lalu. Bagi saya sekarang, saya ingin menikmati momen bersama keluarga, kata Ramsey. Jelang keberangkatan Juventus ke Amerika Serikat untuk melaksanakan tur pramusim, sejumlah pemain tidak akan diikutsertakan. Sang kapten Leonardo Bonucci termasuk yang tidak dibawa. Kabar ini mengemuka dari Goal. Juventus telah berbicara langsung dengan Bonucci bahwa dirinya tidak akan diberangkatkan dalam tur pramusim. Setelah Bonucci, Juventus ternyata menghubungi 3 pemain lain yang tidak masuk rencana, adalah Weston McKennie, Arthur Melo, dan Denis Zakaria. Keputusan Juventus ini berkaitan dengan masa depan keempat pemain. Mereka kemungkinan besar akan segera dijual di musim panas 2023. Menurut laporan yang beredar di Italia, keputusan mengejutkan tersebut diambil setelah Juventus berencana melakukan perubahan radikal. Mereka siap melakukan perombakan skuad menyongsong musim 2023-2024. Selain soal regenerasi, Juventus ingin mendapatkan dana segar dari 4 pemain tersebut. Wajar saja, Juventus baru-baru ini keluar dari UEFA Europa Conference League 2023-2024 gara-gara melanggar aturan Financial Fair Play. Meski begitu, keempat pemain tersebut masih boleh ikut latihan dengan Juventus. Mereka hanya tidak diikut sertakan ke dalam tur pramusim.
Kabarnya Bonucci yang terkejut dengan keputusan tersebut tetap akan hadir di latihan, sementara 3 pemain lain belum diketahui informasinya. Ada juga laporan yang menyebutkan bahwa Weston McKennie memilih langsung pulang ke Amerika Serikat. Keputusan mengejutkan diambil Bayern Munchen. Pihak manajemen telah berbicara dengan Sadio Mane bahwa dirinya tidak masuk skema tim untuk musim 2023-2024. Mane dinilai tampil mengecewakan sepanjang musim 2022-2023. Ia mencetak 12 gol dan 6 umpan gol dari 38 pertandingan di seluruh kompetisi. Musim perdananya itu juga tercoreng lantaran bikin ribut dengan rekan satu timnya, Leroy Sané. Suasana ruang ganti sempat tidak nyaman. Atas dasar itu, Munchen tampaknya tidak lagi mementingkan Mane. Pemain berusia 31 tahun itu besar kemungkinan terusir di musim panas 2023. Dilansir dari Kicker, jajaran petinggi Munchen telah melakukan diskusi penting terkait masa depan pemain timnas Senegal tersebut. Hasilnya, Munchen sepakat untuk tidak menyertakan Mane dalam skema tim musim depan. Hal ini kabarnya sudah dikomunikasikan dengan Mane. Keputusan ini secara tidak langsung jadi sinyal bagi Mane dan agennya untuk mulai bergerak mencari klub baru jika masih ingin mencari menit bermain reguler. Menurut laporan yang sama, ada alasan lain yang mendasari keputusan Munchen tersebut. Salah satunya berkaitan dengan aktivitas transfer. Munchen sangat beruntung jika Mane pada akhirnya keluar dari skuad. Gajinya yang terlalu besar bakal mengurangi sedikit beban di anggaran gaji tim. Selain itu, penjualan Mane nantinya bakal membantu Munchen untuk merealisasikan transfer Harry Kane dari Tottenham. Saat ini, Munchen terhalang dengan biaya transfer yang terlalu mahal. Juventus benar-benar sudah siap kehilangan Paul Pogba. Selain sudah menetapkan harga, Juventus sudah menetapkan penggantinya, yaitu Frank Kessie. Juventus sudah lelah bersabar menunggu Pogba kembali musim 2023 yang harusnya jadi pembuktian sang pemain hanya jadi sebuah angan-angan. Pogba lebih banyak cederanya daripada bermainnya. Pemain berusia 30 tahun itu tercatat hanya mencatatkan 10 penampilan di seluruh kompetisi. Oleh karena itu, Juventus kini kepikiran menjual Pogba. Sebagai gantinya, Kessie yang masih terikat kontrak di Barcelona jadi penggantinya. Menurut Gazzetta dello Sport, Kessie jadi target utama Juventus. Manajer Massimiliano Allegri juga sudah memberi lampu hijau untuk memulai negosiasi. Rencana ini harusnya berjalan mudah. Pasalnya, Kessie mulai berpikir untuk pindah dari Barcelona karena menit bermainnya yang minim di musim 2022-2023. Dengan kedatangan Ilkay Gundogan, gelandang berusia 26 tahun itu pun semakin khawatir menit bermainnya akan terpangkas lebih banyak. Meski begitu, Juventus diketahui belum melakukan pendekatan apapun baik itu kepada Barcelona ataupun perwakilan Kessie. Juventus masih menunggu nasib akhir Pogba setelah terungkap bahwa Juventus berkenan menjual Pogba seharga 10 juta euro saja. Belum ada klub yang konkret melakukan pendekatan. Selain belum bertemu peminat, Juventus juga akan kesulitan menjual Pogba karena sang pemain ingin bertahan dan bertekad membayar kepercayaan di musim 2023-2024.